Halo teman-teman, hari ini aku memetik berbagai macam buah-buahan untuk dibuat agar-agar semangka. Ada yang pernah buat? Yuk, pantengin video aku ya. Pertama, aku mau ke kebun semangka. Karena kebetulan si Bibi lagi panen semangka hari ini, aku mau petik 1 atau 2 buah semangka. Ini adalah sisa-sisa pasca panen teman-teman. Karena hari ini 1 truk penuh sudah dibawa oleh pengepul. Tapi nggak apa-apa ya, ini aja udah cukup. Lanjut ke kebun melon. Ini adalah melon kuning atau biasa disebut melon emas atau golden melon. Kalau yang ini panennya bertahap. Jadi matangnya nggak serentak teman-teman. Menjelang musim panen besar, per hari bisa dipanen lebih dari 100 kg. Luas kebun ini sekitar 1 hektar lebih. Rasanya manis banget karena ditanam di daerah panas serta unsur tanahnya juga mendukung. Sama seperti kebanyakan buah merambat. Melon hanya bisa ditanam pada musim panas. Untuk menambah warna pada buahnya, aku memetik buah pepaya. Aku cari yang setengah mateng ya, karena kalau yang mateng akan mudah hancur pada saat diaduk. Kita petik 1 aja ya, ini aja udah lebih dari cukup. Selanjutnya petik buah mangga. Di daerah aku sekarang lagi musim mangga teman-teman. Next, aku mau buat olahan makanan dari 5 jenis buah mangga. Tunggu video terbaru aku ya teman-teman. Lanjut ke kebun buah naga. Kebun ini cukup luas, tapi lahan yang ditanami buah naga hanya sekitar 5 area teman-teman. Buahnya juga belum terlalu banyak, karena sebagian besar masih berbunga dan ada juga yang masih hijau. Jadi kalau mau cari yang merah gini, pohonnya harus diperiksa satu persatu. Ini jenis buah naga merah, karena buah naga merah rasanya lebih manis dan buahnya juga berukuran lebih besar. Untuk perawatan buah naga tidak terlalu rumit ya, cukup diberi penyangga dan harus terkena sinar matahari full. Wah, aku dapat lumayan nih. Selanjutnya, petik anggur impor. Karena buahnya sudah banyak yang matang, langsung kita petik aja ya. Selain yang merah, ada juga yang hijau dan hitam. Perawatan anggur buat aku sangat rumit. Harus ada pembelajaran lebih karena selain pengairan, pemupukan, dan pemangkasan juga sangat penting. Pohon anggur akan sulit berbuah jika ditanam di daerah dingin. Aku petik secukupnya aja ya. Kita hanya pakai sebagian aja teman-teman. Nggak lupa juga aku mau cek pohon manggis. Di tahun ini pohon manggis berbuah lebat. Siapa nih yang belum pernah lihat pohon manggis? Jangan terkecoh ya dengan pohon manggis yang merambat. Hehe, aku cuma dapat 1 aja. Selanjutnya petik buah joet atau buah jamblang. Ini termasuk buah nostalgia. Para bocil auto ngiler nih lihat buah jamblang. Apalagi sekarang rata-rata semua buahnya sudah hitam semua. Buah jamblang memiliki rasa khas dan termasuk buah liar karena biasa tumbuh di pinggiran hutan. Karena berbuah 1 kali 1 tahun, jadi jarang-jarang nih aku bisa ngonten buah jamblang. Wah, cantik banget kan buahnya? Pasti teman-teman banyak yang ngiler. Setelah petik buah jamblang, lanjut ke kebun stroberi. Karena tempat aku di dataran rendah, jadi nggak bisa tuh tanam stroberi. Di Lombok, kebun stroberi satu-satunya ada di desa Sembalun. Karena selain lokasinya di dataran tinggi, cuacanya juga sejuk dan panas banget untuk stroberi. Mana nih teman-teman yang dari Sembalun? Lanjut petik buah mulberry. Untuk mempercantik varian buahnya, aku harus tambahkan mulberry karena buahnya memang unik. Mirip anggur hitam tapi berukuran kecil. Di antara semua buah yang tadi, ini nih yang paling gampang ditanam dan sudah pasti akan berbuah, yang penting kebutuhan air tercukupi tanpa harus ada perawatan lebih. Wah, sudah lengkap nih varian buahnya. Tinggal kita olah ya. Oh iya, sambil nunggu dijemput teman aku mau baca visual novel dulu nih. Karena sekarang di visual novel tidak hanya bisa membaca novel secara gratis, tapi juga menghasilkan uang. Pengguna baru bisa mendapatkan 48.700 dengan menyelesaikan tugas di hari pertama. Semakin sering kamu baca, semakin banyak cuan yang kamu dapat. Aku mau rekomendasiin salah satu novel favorit aku, Assalamualaikum Mantan Istri, menceritakan tentang Kiana dan Abian dipaksa menikah. Tapi setelah kehilangan anak, pernikahan mereka hancur. Abian membenci Kiana tanpa alasan. Meskipun memiliki seorang putra, cinta mereka memudar, dan akhirnya Kiana pergi. Abian merindukannya dan ingin kembali merajut hubungan mereka. Bisakah ia menyakitkan Kiana untuk kembali setelah penderitaan yang dialami? Yuk klik tombol di bawah ini untuk download visual novel dan mulai menghasilkan cuan. Yuk kita lanjut ke proses pembuatan agar-agar semangka. Pertama, kita kupasin dulu semua buahnya. Aku hanya pakai sebagian aja ya, jadi dikit-dikit aja, sekiranya sampai cukup di dalam semangkanya. Kalau buahnya segar gini, mau diolah jadi apa aja pasti rasanya enak. Tapi akhir-akhir ini kalau ngonten sampai mikir 2 kali kalau mau keluar siang, karena cuaca sekarang lagi panas-panasnya. Di Lombok aja sampai 33 derajat yang normalnya 28 derajat. Dan aku dengar juga di beberapa wilayah ada yang sampai 40 derajat. Bisa goreng telur mata sapi nggak tuh? Tapi untung aja di daerah aku banyak sumber air karena berdekatan dengan area pegunungan. Jadi banyak sumber mata air yang nggak kering walaupun di musim panas. Kalau sudah, langsung kita masukkan buahnya ke dalam semangka. Kemudian kita masukkan agar-agarnya. Harus pakai yang bening ya, agar buahnya terlihat. Setelah itu kita aduk-aduk dan jangan lupa masukkan ke dalam kulkas biar lebih enak.
Kalau sudah padat, tinggal dipotong deh semangkanya. Wah, perpaduan macam-macam buah berwadah semangka. Teman-teman harus cobain nih. Kalau kandungan vitamin, jangan ditanya lagi. Pastinya buah-buah ini mengandung manfaat masing-masing. Enak banget, apalagi dimakan dingin. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah pasti rasanya enak. Ada rasa manis dan sedikit asam. Teman-teman ada yang mau nggak? Olahan apa lagi nih yang unik seputaran buah? Kasih saran dong, biar aku tambah semangat. Udah dulu ya teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, hari ini aku membuat dessert menggunakan 5 jenis mangga hasil petik sendiri. Wah, seperti apa ya rasanya? Yuk ikut aku. Pertama, aku memetik mangga rengi atau renyah. Di desa aku dinamakan mangga renyah karena walaupun belum matang rasanya manis dan renyah. Cocok banget dibuat rujak. Kalau matang rasanya manis banget. Rasanya hampir mirip dengan mangga harum manis. Karena hari ini aku cari yang matang, jadi kita petik yang di bagian atas ya. Karena kebanyakan yang matang ada di atas teman-teman. Di daerah aku buah mangga sampai ada 5 jenis loh. Tapi kali ini aku petik 5 jenis aja ya. Wah, aku dapat 4 biji teman-teman. 2 di antaranya udah mateng. Selanjutnya petik mangga gedang. Mangga jenis ini dominan lebih kecil dari mangga pada umumnya. Kalau matang sempurna warna kulitnya kuning kemerahan dan aromanya wangi banget. Tapi kalau makan mangga ini usahakan dicuci dulu ya. Karena getahnya bersifat panas dan kadang membuat bibir dan tenggorokan iritasi. Walaupun belum terlalu matang tapi isinya udah merah loh. Selanjutnya petik mangga apel. Dinamakan mangga apel karena memang mangga ini mirip apel dan bentuknya juga mirip. Kalau matang warnanya kuning kemerahan di sisi tertentu dan rasanya asam manis. Kalau masih setengah matang rasanya asam banget. Kurang cocok kalau dibuat rujak. Kalau berbuah bisa sampai ratusan dan gak jarang hampir nyentuh tanah juga. Aku petik 2 biji aja ya karena belum ada yang matang. Selanjutnya petik mangga harum manis. Di daerah aku mangga harum manis juga disebut mangga mana lagi yang padahal kedua jenis mangganya berbeda. Tapi karena ada kemiripan namanya disamakan. Kalau sudah ada yang dimakan kelelawar, tandanya sudah ada yang matang ya. Dan bener aja, sudah ada beberapa yang matang. Kalau masalah rasa, mangga ini menjadi favorit aku selain mangga renyah. Aku dapat 4 biji aja. Nah, selanjutnya petik mangga madu. Walaupun buahnya banyak gini, tapi di bagian bawahnya belum ada yang matang. Entah kenapa kalau buah mangga kebanyakan yang duluan matang yang di bagian atas. Jadi teman aku langsung gercep buat manjat. Karena dari bawah sudah terlihat ada beberapa yang kulitnya udah mulai kekuningan. Mangga jenis ini paling umum dibuat rujak karena memang enak walaupun masih mentah. Hampir setiap rumah yang punya lahan atau pekarangan kebanyakan tanam jenis mangga madu. Yeay, ini dia buah mangga hasil petik hari ini. Oh iya, kemarin aku dikirimi ABC Kopi Bali sama teman aku. Jadi ngopi dulu nggak sih biar semangat buat dessertnya? Sekalian aku mau info ke teman-teman kalau Kopi ABC lagi ngadain gebiar gempita Kopi ABC. Caranya gampang banget. Kalian bisa beli kopi ABC susu atau kopi ABC Bali 210 gram, lalu kirimkan 5 bungkus kosong kopi ABC susu atau 1 bungkus kosong kopi ABC Bali 210 gram beserta data diri. Lalu kirimkan melalui Dropbox yang ada di toko atau minimarket Bali atau kirimkan melalui radio partner. Jangan lupa kalian ikut gebiar gempita ini ya. Aroma dan rasa kopi ABC bubuk Bali 100% mantap. Karena terbuat dari biji kopi pilihan dengan kemasan plastik transparan yang modern. Rasanya mantap, khas kopi Bali. Lanjut kita kupas buah mangganya. Kita kupas satu-satu aja ya, karena kalau kupas semua terlalu banyak. Karena hari ini aku mau buat 3-4 cup aja sebagai percobaan. Rata-rata buah yang matang sudah hampir matang sempurna. Enak banget kalau mangganya matang dari pohon daripada buah mangga yang diperam. Rasa dan aromanya sudah jelas berbeda. Kebanyakan yang dijual di pasaran adalah mangga hasil peram dan gak jarang juga ada yang pakai karbit untuk mempercepat prosesnya. Kalau sudah, kita cuci dulu ya. Kemudian setelah itu kita potong-potong seperti ini. Aku potong setengahnya dulu sebagai campuran krimnya. Mangga gedang isinya orange terang. Kalau sudah, langsung aja kita blender dengan campuran susu kental manis dan susu full cream. Lalu setelah itu kita blender sampai benar-benar halus. Kalau sudah, kita sisihkan ke dalam mangkuk. Setelah itu kita buat krimnya ya. Masukkan krim bubuk dengan campuran air es, kemudian blender sampai fluffy. Kalau sudah, kita campurkan ke adonan mangga yang tadi sampai tercampur merata. Sisa mangga yang tadi juga kita blender dengan gula pasir. Kalau sudah, masukkan potongan brownies ke dalam cup lalu tuangkan krim mangga yang pertama. Setelah itu, tuangkan lagi adonan yang kedua sampai penuh dan terakhir taburkan potongan mangga gedang. Wah, ini dia olahan mangga hari ini. Ini nggak langsung dimakan ya. Masukkan dulu ke dalam freezer selama beberapa jam sampai krim dan adonannya mengental agar lebih nikmat. Setelah nunggu beberapa jam, akhirnya dessert mangga sudah siap dimakan. Kita coba cicip ya. Ini benar-benar lembut banget. Bismillahirrohmanirrohim.
Ini bener-bener enak banget. Campuran mangga dan krimnya cocok banget di mulut. Teksturnya lembut dan aromanya wangi. Teman-teman pasti penasaran kan? Karena mangganya ada 5 jenis, yang paling mendominasi adalah mangga gedang. Karena rasa dan aromanya lebih menonjol dari mangga lain. Yang lagi diet cocok nih makan dessert ini. Karena kalau udah makan 1 cup bisa menunda lapar setengah hari. Tapi untuk bahannya bisa dikurangi semisal susu kental manis dan gulanya diganti dengan madu. Seneng banget bisa petik buah, apalagi langsung diolah seperti ini. Next, bikin olahan apa lagi ya? Yang pastinya berbahan buah yang simpel dan enak. Udah dulu ya teman-teman. Dadah!